Sir, gede nggak? Kapan jadi rektor? Wah! Satu. Oke guys, ketemu bareng gua. Asik. Jadi asik. Oke, jadi sekarang gua mau ngejawab pertanyaan dari teman-teman gua di Instagram, ada di Facebook ya. Gua kasih question, jadi Q&A. Jadi ini Q&A gue yang pertama. Oke, jadi ini video Q&A gue yang pertama. Jadi gue ngasih beberapa pertanyaan. Cuman pertanyaannya sih nggak dibatasin ya, bebas aja kemarin. Jadi silakan yang mau bertanya, bebas apa aja silakan ditanyakan. Nah sekarang untuk mempersingkat waktu, langsung aja gue jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Facebook sama yang ada di Instagram. Kebanyakan sih dari Instagram gue. Jadi jangan lupa nih follow Instagram gue, Raymond Maulani. Sip. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama nih, Sir, bagaimana cara membuat badan lebih berisi dan gemuk? Udah coba pakai yang lain, tetap nggak bisa. Pakai yang lain lagi dong. Kalau yang lain ini nggak bisa, pakai yang lain lagi. Ya, jadi jangan patah semangat. Terus pakai yang lain-lain dan lain-lainnya. Ya, itu jawabannya. Oke, enggak. Jadi sebenarnya itu ada faktor keturunan ya. Ada orang yang badannya ektomorf, itu jadi nggak akan gampang gemuk. Ada orang yang endomorf. Nah, jadi kayak gue nih endomorf. Minum air aja, gue jadi lemak. Gitu ya. Jadi itu seremnya kalau endomorf. Jadi kenalin badan kamu itu ektomorf atau endomorf. Nah jadi kalau lo udah tahu jenis badan lo apa, jadi lo bisa nentuin makanan apa yang lo makan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Unai nggak ada graduation ya? Siapa bilang? Ada, cuman pastinya libur. Kalau biasanya Juni, ini jadi Juli ya. Jadi ada tetap ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, follow yo kak, follow back nanti, yuk. Gue kayaknya nggak penting banget ya, jangan. Pertanyaan lagi selanjutnya, hai juga, apa kabar? Jangan lupa di subscribe channel gue ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya turun 20 kg dalam waktu 1 bulan tanpa makan nasi? Oke, kalau orang yang pernah lihat foto gue sekitar tahun 2016 atau 2017 awal, foto gue tuh kayak gini nih. Nah, itu gue. Ya, bener. Dan gue ketika itu sudah mencapai berat sekitar 92, walaupun gue pernah lebih berat lagi, 95 atau 96 di 2014. Nah, setelah keberatan, otomatis gue pusing, gue harus gimana gitu. Jadi gue berpikir gue harus ngurusin badan. Harga mati, ngurusin badan. Balik lagi kayak waktu gue masih kuliah. Itu berat gue sekitar 70-an. Nah, memang dari bulan pertama gue ikut fitness, itu dari bulan Februari, Maret, April. Jadi sebenarnya gue 3 bulan. 3 bulan itu gue baru turun 20 kilo. 3 bulan ya. Gue 3 bulan ya. 20 kiloan, hampir 20, sekitar 18 kalau nggak salah waktu itu. Nah, kalau sekitar 1 bulan turun 20 kilo, tetap makan nasi, saran gue sih ya realistis lah, jangan 1 bulan. Karena biar bagaimanapun intinya lo harus bisa defisit kalori kalau makan ya. Nah, kita tuh kadang-kadang malas nimbang, semasuknya aja. Kalau semasuknya aja, itu kita pikir sedikit, ternyata kalorinya besar ke nasi ya. Jadi nasi itu termasuk salah satu kalori yang terbesar dan gulanya tinggi. Itu menurut penelitian para ahli. Gue sendiri tetap masih makan nasi kalau gue lagi program cutting. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kapan jadi rektor? Wah! Oke guys, pertanyaan ini memang cukup sulit. Cuman kalau pribadi gue orangnya nggak terlalu muluk-muluk deh. Gue tahu siapa gue.
gimana kemampuan gue, dan siapa orang di belakang gue, dan kepada siapa gue berserah gitu ya. Itu pertanyaan jawaban gue. Jadi kalau gue mau dibilang jadi rektor ya tunggu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mengkehendaki gue jadi rektor, oke, gue jadi rektor. Tapi nggak tahu kapan ya, moga-moga bisa, amin. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya, lagu favorit kakak? Sebenarnya gue nggak punya lagu spesifik, lagu favorit apa ya, tapi yang gue paling suka itu lagu yang punya beat, temponya enak gitu, happy beat lah kalau dibilang. Karena kenapa? Gue suka pakai untuk lari, dengerin lagu kayak gitu gembira, jadi hati senang. Terus untuk fitness ya, jadi lagu-lagu yang kayak gitu enak banget gitu. Jadi nggak ada yang spesifik favorit ya guys. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Dalam seminggu berapa kali lo olahraga? Asik. Seminggu berapa kali olahraga? Pas masa pandemi corona ini, sejak gue work from home, gue tuh seminggu bisa olahraga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Tada! Jadi 6 kali. Tapi kalau waktu normal biasanya gue pakai itu 3 atau 4 kali seminggu gitu. Dan kebanyakan olahraga gue tuh weightlifting atau angkat berat ya. Jadi fitness, nge-gym. Tapi badan gue gak gede-gede segini terus. Kayaknya gue ada masalah deh dengan perkembangan otot ya. Jadi seminggu kalau normal itu paling 3 atau 4. Tapi karena masa pandemi ini bisa sampai 6 kali. Jadi gue cuma istirahat hari Sabtu. Pertanyaan selanjutnya, ada niat lain nggak buat konten selain vlog, game, review, atau apa gitu? Kalau vlog perjalanan sih gue suka bikin ya. Sementara ini masih ada nih yang gue bikin tapi belum selesai karena mohon maaf banget nih ya. Gue yang syuting, gue aktornya, gue editornya, apalagi pokoknya semua gue satu orang ya. Jadi mohon maaf dan kesibukan yang lain, jadi gue belum bisa edit semua video gue. Game kayaknya gue nggak deh, gue nggak akan bikin vlog tentang game. Review ada, gue review sepatu ya, contohnya kayak gini nih, gue review kemarin sepatu dan ini masih banyak lagi sebenarnya di samping gue nih, masih banyak sepatu ya, nanti gue review satu-satu, semuanya beli. Jadi gitu ya, kalau mau bikin konten ya paling review ada, tapi kalau yang lain idenya sih belum muncul, jadi paling jalan-jalan ya. Gue sih nggak ngejar ini sih, nggak ngejar apa-apa sih, cuma ngejar duitnya aja di YouTube. Oke guys. Oke, pertanyaan selanjutnya, deskrip cepet. Wah, bawel, jablak, kurus, sehat, baik, manja, dan gampang nangis ternyata orangnya. Udah di describe ya. Pertanyaan selanjutnya, boleh pacaran selama COVID-19 nggak? Dan dah kangen nih ketemu doi? Pada jawabannya boleh, tapi online. Semua kan sekarang online ya, pacaran online ya. Gini loh maksudnya, kenapa ada physical distancing dan social distancing? Tujuannya sementara supaya menghindari penyebaran COVID-19. So guys, jadi ikutin aja anjuran pemerintah. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Sabar-sabarin aja deh kalau nggak ketemu pacar 2 bulan, 3 bulan. Kalau jodoh mah nggak kemana. Dan sebenarnya wabah ini tuh sebenarnya mengajarkan kita banyak hal dalam berpacaran. Kesabaran salah satunya, ya apalagi ya, ketekunan, keyakinan, kesetiaan banyak ya. Jadi kalau lu bisa menang saat COVID ini, saat pacaran lu bisa sabar, nggak berantemnya berantem boleh. Lu bisa lewatin semua, gue jamin langsung ke pelaminan habis COVID. Ya sabar ya. Jadi lewat online dulu pacarannya, walaupun kangen lewat online, bisa video call. Lebih baik habis pulsa daripada apa? Habis obat, uang untuk obat ya. Pertanyaan selanjutnya, Sir, gede nggak? Ini pertanyaan gue bingung nih, apa yang gede ya? Menurut lo? Udah tahu juga, pakai nanya. Ya udah deh, gini pokoknya biasalah. Indonesia naik dikit. Oke.
Apa kabar Pak Raymond? Kabar baik. Kapan ketemu lagi? Udah lama ya nggak ketemu. Pertanyaan selanjutnya. Punya anak berapa dan umurnya berapa aja? Baru ada pertanyaan seperti ini. Oke. Gue punya anak 2. Ya, di rumah ada 2 anak gue. Satu umurnya 20, mau 21, yang satu umurnya 22. Ya, semuanya kuliah. Terus ada satu lagi umur 20 tapi anak hilang. Ya, jadi di rumah ada 2 ya. Pertanyaan selanjutnya. Bang, tips-tips meningkatkan mood untuk mengerjakan tugas online dong. Oke, jadi gini, ini mau serius atau mau main-main nih? Gini aja deh. Anggap tugas itu suatu hal untuk mengisi waktu saat lo ngerjain kerjaan selama study from home ya. Jadi anggap aja kerjaan. Lah, lu bayangin aja kalau lu bangun, dosen lu nggak ngasih tugas, lu bangun cuman kayak zombie aja, bangun terus nanti tidur lagi, bangun tidur tiap hari gitu muter aja, apalagi nggak ada aktivitas lain. Lo nggak main game ya, ngabisin waktu dengan game. Jadi saran gue, tugas itu anggap aja sebagai bagian dari harian, pekerjaan harian selama COVID-19 ini ya, wabah ini. Nah, terus anggap aja makanan. Sekarang gini, kalau lu nggak makan apa yang terjadi? Ya lu lapar kan, jadi lu harus makan. Jadi anggap aja makanan gitu ya, dikerjakan seperti biasa tugas online. Lagi pula tugas online kok enak, bisa kumpulnya fleksibel, ngerjainnya gimana aja. Pertanyaan selanjutnya, tips biar dapetin pasangan yang bisa langgeng. Ini yang bertanya cewek nih kebetulan. Sebenarnya gini ya, kunci kesuksesan. Ini gue ngasih tau dulu. Pertama, lu jangan pernah cari pasangan. Ya, jangan pernah cari pasangan dari media sosial seperti yang yang terkenal itu. Jangan pernah, gue bilang. Lu boleh berteman, apalagi yang namanya aplikasi online dating. Itu semua dari penelitian yang ada itu semua sarang-sarang orang untuk melakukan modus-modus ya. Ya gimana orang nggak akan empati kalau chatting terus menceritakan rahasianya ya. Jadi orang pasti akan iba. Nah, bagi orang-orang yang menceritakan seperti itu, teman curhatnya, itu kesempatan para predator untuk masuk, mengerti rasanya dia, dan sehingga ya udah diterima jadi pacar. Dan diterimanya online, nggak pernah ketemu fisik. Sekali ketemu fisik, apa yang terjadi? Ya udah sayang-sayangan, ya udah selesai. Habis itu udah sudah dapat yang dia mau sama predator, bye bye. Dan itu banyak yang kasus terjadi, dan itu banyak di luar sana. Nah, jadi saran gue di luar sana, maksudnya di Indonesia. Jadi saran gue, kalau lo memang mau langgeng, lo harus ketemu orangnya, terus kenal dia dulu berapa lama. Jangan karena tertarik matanya, tampan, bodinya, terus langsung senang jadian. Lo kenal dulu sifatnya. Nggak apa-apa pacaran lama, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun gitu ya. Tapi kita kenal ya, kita kenal orangnya, sifatnya gimana. Jadi ketika nanti ada masalah, kita bisa tahu gitu. Nah, dan harus saling percaya ya, saling terbuka ya. Apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, gitu harus bilang, jangan memendam ya, seperti itu. Jadi semua harus ada komunikasi yang baik, dan semua diserahkan kepada Tuhan supaya bisa langgeng. Minta doa, berdoa sebelum menentukan jodoh itu, berdoa. Doa itu penting, puasanya kuat, jadi langgeng atau tidak. Jadi kita tahu ya. Dan jangan ambil keputusan di saat Anda emosi untuk mencari pacar, itu bahaya. Ya, jadi kalau mau langgeng, gunakanlah komunikasi yang baik, kejujuran sama terbuka. Itu aja, dan berdoa. Oke, semoga membantu ya. Gue nggak tahu, gue bukan pakar cinta sih masalahnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih caranya biar kelihatan oke meskipun jelek? Aduh, mampus dah gue. Gimana sih caranya biar kelihatan oke meskipun jelek? Gue aja jelek, nggak pernah kelihatan oke. Gimana gue masih tahu, tapi nggak apa-apa, gue bantu. Caranya gini, nggak ada orang yang diciptakan jelek, karena kita diciptakan menurut rupa Allah. Asik. Gila. Oke, nah, jadi kita tuh sebenarnya menarik. Hanya orang itu punya standar. Ini bagus, ini nggak bagus, ini jelek, ini nggak jelek gitu. Nah, sebenarnya kita tuh diciptakan semuanya menarik, ya, kelihatan menarik, terus kelihatan oke. Nah, kalau dari segi psikologi kata orang sana, itu tuh sebenarnya inner beauty yang bikin kita menarik. Kalau inner beauty kan lo menarik,
ya gue yakin lo pasti menarik. Nah, kalau interview itu udah menarik, gunakanlah fashion atau pakaian yang menarik. Jadi makin menarik lah kalau gue bilang gitu ya. Jadi ya sedikit bergaya lah, kayak gue jelek ya, tapi gue coba usahakan dengan cara berpakaian yang bikin gue kelihatan menarik padahal aslinya jelek gitu ya. Oke ya, itu ya. Pertanyaan selanjutnya, cara masak spaghetti ala Sir tanpa bantuan Mem dan Ocha. Tidak bisa, gue nggak bisa masak spaghetti. Sebenarnya gampang. Spaghetti itu tinggal direbus, masukin bumbunya udah jadi, terus parut coklat, ya di bawang bombay ditumis, udah selesai. Ya tinggal dimakan, enak, tinggal disiram bumbunya. Ya, pakai tahu sutra, pakai daging cincang, udah selesai. Itu cara bikin spaghetti ya. Di YouTube ada, coba cek di YouTube ya. Jangan tanya gue bukan ahli masak. Oke guys, pertanyaan selanjutnya, apa yang dikangenin dari asisten gila satu ini? Banyak sih sebenarnya. Gilanya dikangenin ya, sebenarnya dia baik orangnya ya, supel, tanggap terhadap bosnya gitu ya, dan dia orang yang paling istilah gue bilang, dia tahu menempatkan bosnya di antara pacarnya ya, karena cuma satu-satunya dia lah yang bilang, dari sekian banyak cowok sama pacarnya, lu nggak boleh cemburu sama ini termasuk bosnya. Emang benar, waktu itu gue deket sama dia, sering bantu dia. Nah jadi dia ini emang agak gila, tapi sebenarnya orangnya baik sih. Banyak kegilaannya ya. Ya foto-foto ya, paling banyak foto-foto ya. Ini foto-foto dia ini yang paling banyak menang waktu itu. Lihat aja di website foto-foto. Gara-gara dia banyak menang nih, lumayan. Tapi gue nggak pernah bagi uangnya, sorry. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah ini kayaknya kenal deh pertanyaan yang ngasih pertanyaan ini. Gimana caranya nyatuin persahabatan yang udah renggang karena pernah saling ada rasa? Ini persahabatan cewek sama cewek, cowok sama cowok, atau cewek sama cowok, cewek sama cowok. Nah itu dulu, gue pengen tahu dulu nih. Kalau misalnya persahabatan cewek sama cewek, ya udah tinggal minta maaf, ngomong, kita baikan lagi, udah. Persahabatan tuh nggak akan kemana-mana, ya. Tapi yang paling sulit itu kalau cewek sama cowok. Awalnya sahabat, tapi jadi motif pengen jadian. Nah itu yang sulit. Itu nggak bisa kemana-mana. Itu solusinya cuma satu sih sebenarnya. Salah satu pihak harus jujur, harus ngomong ya. Kita cukup batasnya sahabat, jangan lebih gitu ya kalau bilang. Nah, kalau misalnya sudah renggang, ya cobalah komunikasi lagi. Intinya semuanya sebenarnya sih komunikasi ya. Kalau lu komunikasi dengan baik dan lu bisa berpikir dengan jernih, lu tidak akan merenggangkan suatu hubungan. Karena hubungan itu, kalau gue bilang ya, komunikasi dengan orang itu penting karena kita harus hidup bersosial. Kita nggak boleh mikirin sendiri, kita nggak boleh bilang gini, berdasarkan pemikiran gue itu udah paling benar. Nggak boleh. Apa yang gue lakuin udah nggak benar. Yang paling benar, ya nggak boleh. Lu harus berpikir bahwa apa yang lu lakuin itu memang untuk suatu kebaikan diri lu dan orang banyak, seperti itu ya. Jadi gak apa-apa kita yang memulai minta maaf kah, atau kita komunikasi lagi pelan-pelan. Memang gak akan langsung seperti dulu, tapi pasti bisa baik lagi. Dan jujur, lu gak mungkin jadi pacar gua, atau lu gak mungkin jadi kekasih gua, ya seperti itu. Jadi tidak membohongi, dan kalau saling terbuka pasti tidak akan renggang. Next question. What are your goals for 2020? Oke, ini question from my follower in Instagram, and this is from outside Indonesia. My goal is to be success in my life, in my job, and in everything. Umum ya, gampang banget ya, umum banget. Dah, cuma itu aja, nggak usah macam-macam. Dan my goals lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan nih ngejek nih, gue paling males nih mau ngejawab sebenarnya. Ini pertanyaannya kayak gini nih. Nih ya, yang ngasih nih jawab aja sendiri deh. Gue males jawabnya. Jadi males mikir. Oke, nah yang pertanyaan selanjutnya. Kenapa dulu mau beli tiket pesawat AirAsia untuk orang tua saya pakai CC credit cardnya Sir tanpa ditambahin biaya administrasi? Oke guys, jadi sebenarnya dulu gue suka beliin mahasiswa gue tiket-tiket. Sebenarnya sih
kenapa gue suka beliin? Kartu kredit gue tuh nggak kepake, ya nggak kepake. Jadi ya udah, kalau ada orang minta tolong ya pakai aja kartu gue, lu bayar sesuai dengan harga. Bagi gue apa untungnya? Ya udah, poin yang gue dapet itulah keuntungannya. Jadi gue nggak nge-charge ke orang itu kena segini enggak. Orang bilang sampai waktu itu gue travel agent, kantor gue datang. Nah, salah satunya saudara ini, dan dia masih ingat. Gue bilang, dan gue tahu siapa mereka yang datengin, biasanya ya orang-orang yang mereka nggak punya sisi ya, karena mungkin dari sana memang nggak ada, mereka ngasih cash. Ya gue bilang nggak apa-apa, bahkan ada dulu yang bayarnya nanti, penting pesan tiket dulu. Nah, nggak apa-apa, itu tujuan gue sebenarnya cuma mau ngebantu, udah gitu. Gue bisa bantu lu, udah gue juga dapet poin gitu. Lu senang, gue juga senang, ya gitu. Tanya dong, jadi Zoom masih aman nggak? Oke, guys, jadi sekarang Zoom ini salah satu aplikasi conference yang paling booming, termasuk gue pernah sidang proposal pakai Zoom, rapat kami juga pakai Zoom, bahkan ya kalau lihat foto yang ini rapat gue pakai Zoom kayak gini. Sorry. Ya karena santai ya. Jadi Zoom itu mau dibilang aman, ya aman. Kalau mau dibilang nggak aman, ya dari segi apa dulu? Ya gimana ya? Kita pakai aplikasi, kita masukin data, ya otomatis datanya tersimpan di server mereka. Ya nggak salah dong kalau misalnya data itu kemudian diekstrak dipakai mereka untuk apa saja. Ya bisa aja seperti itu. Jadi mau dibilang aman-aman, kalau dibilang nggak aman ya tergantung gimana cara orang itu mengolah datanya gitu. Kalau gue bilang ya sejauh ini hanya itu sih aplikasi yang memang menarik ya guys. Oke guys, jadi itu question yang ada. Sebenarnya ada berapa lagi yang saya nggak bisa jawab karena sama pada dasarnya tentang cinta, tentang tadi apa ini, tentang kangen-kangen ya. Nah terus body workout gitu ya. Gue jadiin satu aja, terus cara turun ya, cara turun berat badan. Nah jadi ya guys, itu pertanyaan-pertanyaan. Makasih yang udah ngasih pertanyaan. Nanti gue bikin lagi Q&A, mungkin ada topiknya. Kalau yang ini topiknya masih umum. Kalau misalnya ada topik-topik yang pengen ditanyain mengenai mengenai pekerjaan channel gue ini, kasih aja boleh di bawah ini pertanyaannya. Nanti gue kumpulin, nanti gue taruh di IG gue juga pertanyaan. Nanti lu bisa follow IG gue ini ya, follow aja. Nanti kalau nanti gue kasih pertanyaan, kalau misalnya gue ngasih waktu lagi untuk Q&A, lu pada bisa nanya juga. Oke guys, jadi sekian itu channel Q&A gua. Sorry kalau ngomongnya belepotan, karena begitulah gua apa adanya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga video Q&A yang lain akan ada. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Kalau kalian nggak subscribe channel ini, kalian ketinggalan berita. Ingat loh, subscribe itu gratis, nggak bayar. Untuk kemajuan nusa dan bangsa. Merdeka.